Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi ini Tuhan mengasihi kita semua ya. Dan mari kita datang mencari Dia, rendahkan hati kita sekali lagi. Kita rindu untuk bisa mengalami Tuhan. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh datang mendekat kepadamu. Biar Engkau mengajari kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang berjaga-jaga dan berdoa di akhir zaman ini supaya kami kedapatan bisa kuat dan menyelesaikan apa yang menjadi rencanamu atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapak, bersyukur dan berdoa dan memulai doa pagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan lebih lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari pujikan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Tuhan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari sembah Dia, mari angkat pujianmu bagi Tuhan, mari bermazmur bagi Yesus. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Haleluya. Oh, ya ralama, ya ralama, ya ralama, syara lama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Haleluya, kami mau menyenangkan hatimu. Lewat penyembahan kami berikan padamu. Oh ralama, ya ralama, ya ralama, syara ralama, ya ralama. Haleluya, oh ralama, ya ralama, syiri, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Oh ralama, ya ralama, syiri. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kerinduan kami selalu menyembahmu. Kami bermazmur bagi namamu Yesus. Kau Allah yang kami sembah, kami muliakan namamu. Engkau Allah yang ajaib. Oh ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ina ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Kami mau menyenangkan hatimu, kami mau menyukakan Engkau dengan pujian kami padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Mari yang rindu menyenangkan hati Tuhan lebih lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih tinggi lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, menyenangkanmu. Haleluya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku. Mari pagi ini Bapak Ibu bawa hati kita datang mendekat pada Tuhan. Saya merasakan waktu kita menyembah Tuhan, ada banyak hati yang tawar ya, ada banyak hati yang dingin. Kita bisa pakai lagu pujian, membibirkan, tapi hati kita menjauh. Tuhan ngomong kepada orang Israel, kamu memuliakan aku dengan mulut bibirmu, tapi hatimu jauh. Hari ini, pagi ini biarkan lewat doa pagi ini jadi sarana buat kita kembali kepada Tuhan. Buat hati kita kembali merindukan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan. Saya percaya ini hari-hari di mana Tuhan ingin setiap umatnya bisa kembali kepada Dia. Berjaga-jaga berdoa karena ada banyak perkara-perkara besar yang Dia siapkan buat kita. Tapi ada juga yang namanya si jahat yang mencoba menggagalkan semua rencana baik Bapa untuk membuat kita nggak bisa masuk ke dalam rencana dan mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan memberikan pada kita. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah, itu adalah bagian kita. Dan bagian Tuhan akan memberikan banyak hal yang gak pernah kita bisa lakukan, gak bisa kita pikirkan. Mujizat, perkara-perkara besar, pemakaian Tuhan, itu adalah bagian dari Tuhan. Tapi bagian kita melakukan bagian yang kita bisa kerjakan. Jadi pagi ini kita siapkan hati kita lewat doa pagi ini. Siapkan diri Anda. Waktu Anda mendengar firman Tuhan, buka hati, yang terpenting buka hati kita. Dan cabut setiap ilalang yang ada mungkin, batu-batu, semak duri yang ada dalam hati kita. Supaya itu tidak menjadi tempat di mana setiap benih firman Tuhan itu jatuh dan tidak bisa menghasilkan buah. Jadi apa aja yang jadi kekerasan hati kita, karena kita mengalami banyak hal mungkin beban. Kita jadi tawar hati, kita mengalami kekhawatiran juga. Atau kita mengalami kenikmatan dunia, itu bisa juga membuat kita mengalami namanya menjadi semua hal menumbuh di dalam hati kita. Pakai pagi ini, kami berdoa Tuhan, cabut setiap semak duri, batu-batuan yang masih menghalangi kami bertumbuh sebagai orang Kristen. Aku berdoa biarkan pagi ini firman Tuhan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Akan menghasilkan buah-buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Pakai hidup kami. Pakai hidup setiap kami menghasilkan buah. Menghasilkan pemakaian Tuhan. Dan pemakaian yang kau lebih percayakan lebih perkara-perkara lebih besar lagi. Terima kasih ya Bapak. Berbicara kepada kami pagi ini. Kami siap dengan firman Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita ada di bulan-bulan yang mendekati sudah akhir tahun ya. Wow, cepat sekali. Kita nggak menyangka bahwa tahun ini berlalu dengan begitu cepat ya. Nah, saya mau bagikan pagi ini saya dapatkan tentang kata berjaga-jaga dan berdoa ya. Jadi kata berjaga-jaga itu adalah waspada, sadar gitu ya. Sadar bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang bukan langsung otomatis jadi orang-orang yang kuat, perkasa. Tapi kita ini rentan dengan serangan, rentan dengan godaan-godaan dari dunia ini. Nah, berjaga-jaga dan berdoa itu dua kekuatan yang harus berhubungan. Ada orang kuat di doa mungkin, dia berdoa, suka berdoa, tapi dia nggak punya sebuah naluri berjaga-jaga. Ya nggak bisa juga, tapi ada orang yang dia tekun berjaga-jaga, waspada, banyak hal gitu. Tapi dia nggak punya kekuatan berdoa. Nah ini juga nggak bisa. Jadi dua hal ini harus digabungkan. Berjaga-jaga dan berdoa ya. Saya akan bagikan, kita baca firman Tuhan dulu yuk. Matius 26 ayat 40 dan sampai 41, 2 ayat aja. Nanti kita sambung lagi dengan yang lainnya ya. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu Yesus ini ya, kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidak kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah.
Ini Yesus mengingatkan ya, ini pada waktu dia masih ada di muka bumi, dia akan menghadapi salib, dia juga berjaga-jaga semalam-malaman bahkan dan dia berdoa gitu ya. Dia berdoa untuk menghadapi salib yang tidak mudah, dia tidak harus naik ke kayu salib, tapi hari itu dia berjuang, berjaga-jaga dan berdoa semalam-malaman dan dia meminta untuk 3 murid dekatnya untuk mengikuti dia dan disuruh ya kamu tinggal di sini ya akan masuk lebih dalam kamu berdoa. Tapi waktu dia keluar dia melihat Petrus dan 2 temannya sedang tertidur gitu ya. Nah, saya mau katakan kata tertidur itu terlena ya. Kata tertidur mungkin hari ini kita nggak tidur secara fisik aja. Tapi banyak orang bisa terlena dengan semua kesibukan, aktivitas kesibukan gitu ya. Kalau kita ada di gereja yang hari ini bergerak juga kita akan disibukkan dengan begitu banyak hal. Saya mau ingatkan ya, Tuhan mencari buah kesibukan itu baik tapi di dalamnya lebih baik kita bisa punya orang menghasilkan buah dan kesibukan banyak itu kadang-kadang membuat kita itu jauh dari Tuhan gitu ya. Karena kehidupan berbuah itu adalah waktu kita benar-benar punya hubungan. Bagaimana kita berbuah adalah kita tercangkok kepada pokok anggur yang benar itu kata firman Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang terlena, tertidur secara rohani dan mereka di permukaan begitu sibuk, begitu aktif gitu ya. Sibuk di pekerjaan juga, sibuk di berbagai macam hal. Mereka juga sibuk melayani. Dan saya mau ingatkan pagi ini, mungkin kita masih hari ini mengalami banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa pencuri itu datang, itu tidak waktu dalam keadaan kita sedang siang hari gitu. Tapi pencuri selalu malam hari, waktu kita tertidur. Ya kalau marah-marah itu kata-kata itu sedang kita dalam keadaan kondisi tertidur. Nah waktu kita lengah, kita nggak lagi berjaga-jaga, kita nggak lagi banyak berdoa, itu waktunya sebenarnya pencuri itu datang. Pencuri itu datang mau apa? Mencuri, membunuh, binasakan kita. Jadi kita ini rentan ya dengan jebakan-jebakan musuh, godaan si jahat. Yang seringkali itu memakai keinginan-keinginan daging kita yang kita nggak sadar. Nah saya mau ngomong kenapa Tuhan Yesus ingati Petrus. Dia harus berjaga-jaga, 3 orang ini secara dia sudah sering ikut Yesus dan melihat banyak mujizat terjadi. Tapi nggak cukup, nggak cukup. Saya mau ingatkan pertama-tama kepada kita semua ya. Saya bagian 3 hal aja simpel bahwa kata berjaga-jaga itu sadar. Sadar bahwa kita punya musuh gitu ya. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 8 yuk. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada kata berjaga-jaga juga ya. Jadi sadar dan berjaga ini 2 kali. Ini kata perintah semua sebenarnya. Tadi Yesus juga ngomong. Kamu harus berdoa, berjaga-jaga karena roh memang penuh tapi daging lemah. Itu kata perintah. Jadi bukan lagi bisa ditawar tapi ini perintah. Lawanmu si iblis. Wah kita punya lawan nih si iblis. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini sebenarnya kayaknya menakutkan ya. Tapi seringkali dia nggak datang seperti singa yang kita bisa lihat kan. Kalau kita lihat di film singa itu dia cari mangsa itu ngedap-ngedap gitu. Tunggu sampai musuhnya lengah. Musuh itu bisa, tunggu korban. Korbannya itu bisa rusa yang binatang lemah di hutan. Yang lagi cari air, yang lagi menikmati sesuatu pokoknya. Dia akan tiba-tiba menyerang. Jadi itu pekerjaan musuh. Kalau dalam ayat ini dia sepertinya berkeliling, berjaga berkeliling. Jadi dia aktif ya, dia aktif dan dia juga itu benar-benar berkeliling itu aktif, dia berkeliling dan dia mencari gitu ya. Kalau ayat selanjutnya bahwa dia mencari orang yang bisa ditelannya. Jadi ada orang Kristen bisa ditelan, ada orang Kristen yang tidak juga kan gitu. Nah hati-hati. Jadi kalau ini perumpamaan singa memang ditelan, dia bisa kalau dalam kata sehari kita, dia bisa jatuhkan. Ada orang Kristen yang bisa dijatuhkan, ada orang Kristen yang tidak bisa dijatuhkan. Gitu ya. Jadi ini kata-kata dia siap untuk menghancurkan, dia siap menelan gitu ya. Ayat selanjutnya berkata bahwa dia mencari korban yang dia bisa ditelan. Jadi ada orang yang tidak bisa dijatuhkan, ada orang-orang Kristen yang bisa dijatuhkan juga. Nah, saya mau katakan bahwa kita punya musuh gitu ya. Dan musuh kita bahkan bukan yang kelihatan. Seringkali kalau kita berpikir musuh kita, saya tahu saya orang-orang yang
kadang-kadang berdoa buat sebuah event besar KKR di zaman-zaman dulu, Pastor Philip, kayak FKA dan juga KKR Trip to Hell gitu ya. Bahkan setiap kali ada banyak peperangan rohani untuk tuayan jiwa-jiwa, itu saya berapa kali didatangi oleh penguasa setempat. Kota-kota tertentu, negara tertentu gitu. Itu nyata, fisik, pribadi datang gitu di tempat ruangan di mana saya lagi waktu itu sedang tidur, tapi juga ada roh berjaga-jaga gitu. Saya tahu ada pribadi yang masuk dan itu bukan Tuhan. Saya yakin itu bukan karena memang sempat kayak dibangunkan dan takut. Nah, kadang-kadang memang bisa, tapi lebih banyak dia tidak datang dalam rupa wujud yang bisa terlihat bahkan. Dia bekerja di dalam rupa kadang-kadang lewat kelemahan-kelemahan daging manusia. Dia bisa menggodai kita seperti Yesus digodain dengan 3 hal. Kalau kamu lapar jadikan batu dong jadi roti kan. Kalau kamu anak Allah jatuhkan dirimu. Lalu kalau kamu mau dunia ini sembah aku gitu kan. Dia kan menjatuhkan kita, dia coba menghancurkan kita dengan cara-cara yang tidak terlihat. Tapi pelan-pelan dia menarik kita untuk masuk ke dalamannya. Ke dalam jebakan-jebakannya. Nah, hati-hati be careful karena kita punya musuh. Kita punya Tuhan tapi kita juga punya musuh karena kita masih hidup dalam dunia. Kalau nanti kita pulang ke surga udah aman. Tapi hari ini kita masih ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini bisa menjadi sesuatu yang dia pakai untuk menarik kita untuk jatuh. Jadi pertama-tama saya mau ingatkan kita punya musuh. Orang Kristen, saya mau ngomong kepada orang Kristen yang pemula ya, pemula. Jadi orang Kristen yang dia baru baptis, dia dipenuhi Roh Kudus, dia pikir happy ya, udah saya udah menang nih. Saya udah menang, lalu dia tidak lagi membangun manusia rohnya, dia tidak lagi berjaga-jaga tentang kehidupannya gitu ya. Dia ya enjoy aja menikmati hidup barunya dengan Tuhan. Saya tahu ada kasih mula-mula, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menikmati hari-hari di mana kita bisa mencintai Tuhan, suka doa, suka nyembah dan bla bla gitu. Kita bisa jauhkan dosa. Nah, tapi kalau kita tidak sadar, kita bisa loh mengawali dengan roh. Kita cuma berkata happy ya, jadi orang Kristen pemula gitu ya. Kok tiba-tiba satu waktu tiba-tiba kita mengalami sesuatu masalah atau mengalami sesuatu yang tidak mudah, dikecewakan atau hal itu kenikmatan dunia, kita bisa loh tiba-tiba menjauh dari Tuhan tanpa sadar. Dan kita mulai muncul apa yang jadi kebiasaan-kebiasaan lama. Saya akan bagian itu poin kedua. Kita nggak sadar, saya mau kepada orang-orang Kristen baru. Tidak otomatis kita kita dibaptis penuh Roh Kudus, kita langsung jadi gitu ya. Yesus pada waktu dia dibaptis, dia anak Allah. Dia kok dari sungai Yordan itu dikatakan dia penuh Roh Kudus, ada suara Bapa berkata, engkau anakku kasih kepadamu aku berkenan. Dia dibawa roh masuk padang gurun pencobaan. Dia berpuasa 40 hari. Jadi anak Allah loh. Dia butuh menguatkan fondasi rohaninya dengan bukan cuma berdoa, tapi dia berpuasa. Ini anak Allah. Maka Yesus bisa menghadapi godaan dari 3 pencobaan yang musuh tawarkan. Dia bisa lewati itu dan dia menang. Ini Yesus anak Allah loh. Loh kita hari ini siapa kita? Kita merasa kita udah sakti, begitu kita penuh Roh Kudus kita berkata oke, semuanya fine. Tidak bisa begitu. Jadi ini orang Kristen pemula, hati-hati ya, saya mau ingatkan Anda. Kalau Anda baru dibaptis, Anda baru dipenuhi Roh Kudus, Anda members baru di CG. Aku berkata pada engkau bahwa Anda harus membangun kerohanian Anda. Berjaga-jagalah. Ya karena kita belum selesai. Karena begitu Anda berkata aku mau ikut Tuhan. Maka engkau gak ikut lagi yang dulunya Anda penyembah. Dulu Anda menyembah sesuatu yang punya ikatan dengan si jahat. Maka hari ini engkau enggak punya ikatan. Nah itu hari pertama engkau sedang memukul genderang peperangan. Dia akan terus mencari celah kapan lagi aku bisa ambil orang ini untuk ikut aku lagi. Gitu ya. Nah orang Kristen kedua, ini orang Kristen lama. Bahkan udah aktif pelayanan bisa jadi pemimpin-pemimpin rohani. Saya mau ingatkan kita ya, ada banyak hal kita bisa gagal jatuh. Kita hari ini kan kita belajar dari Petrus, dia pun gagal menyangkal Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada Yudas juga. Mereka juga ikut Yesus itu enggak buat mujizat loh. Yudas itu juga buat mujizat. Ini sebut rasul-rasulnya Yesus, tapi toh dia jatuh dan gak kembali, endingnya hancur. Jadi orang-orang di Alkitab yang kita baca ini Musa, kita baca tentang siapa lagi?
Semua tokoh-tokoh Alkitab ini mereka adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tingkatnya udah pemimpin-pemimpin. Ini udah luar biasa. Tapi toh kayak seperti siapa? Simpson. Itu apa kurang diurapi? Saya mau katakan orang diurapi tidak kebal dengan godaan. Orang diurapi tidak kebal dengan dosa. Hati-hati. Disinilah titik dimana kadang-kadang kita ini kayak terlena ya. Kita nggak sadar. Oh udah dipakai nih. Oh saya udah doakan orang sembuh. Kelepasan terjadi. Orang didoakan rebah. Saya bisa membawa banyak orang kekuatan. Tapi hati-hati. Kita ini bukan super karena itu adalah titipan Tuhan, pengurapan. Itu hanya dititipkan pada kita. Tapi kita tetap manusia biasa yang rentan dengan serangan musuh. Nah, banyak orang di poin B ini aku mau ngomong kepada setiap pemimpin rohani bahkan. Hari ini saya merasakan bahwa ada pemurnian yang Tuhan kerjakan dari sisi Tuhan. Dia ingin memurnikan kita sebagai gereja Tuhan karena tujuannya ingin pepangkaian lebih besar gitu ya. Tapi hati-hati, lihat pemenang ada juga. Kalau kita nggak berjaga-jaga maka setan bisa buat itu. Menjadi sebuah titik untuk kita mengalami kegagalan. Dan bukan cuma jatuhkan kita. Dia bisa membuat kita gagal menggenapi finish well. Apa yang jadi rencana Tuhan atas hidup kita. Kita bisa berhenti di tengah jalan, kita bisa selesai. Dan kita mengalami banyak hal yang sebenarnya kita bisa menang di akhir. Tapi karena kita gagal dan kita nggak memperjuangkan untuk kembali kepada Tuhan, maka kita melihat ada banyak ending-ending yang sangat mengenaskan. Kita lihat Saul, kita lihat seorang namanya tadi saya bilang tentang Yudas gitu ya. Kita lihat Simpson, tapi ada juga orang-orang yang dia jatuh, Daud jatuh. Kita lihat Petrus dia jatuh, tapi dia kembali dan endingnya dipakai Tuhan lebih besar, gitu ya. Nah, saya mau ngomong di poin pertama, ingat, sadar. Be careful, kita punya musuh. Iya, dia berjalan berkeliling, dia mengaum-ngaum. Dan kita adalah manusia yang rentan dengan yang namanya godaan-godaan musuh. Poin kedua sadar bahwa Petrus itu bisa kembali menjadi Simon. Kita baca yuk di dalam Markus, ini sama ceritanya tapi di Markus itu lebih jelas. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati Markus 14 ayat 37. Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan berkata pada Petrus, Simon sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Kenapa dipanggil Simon namanya Petrus? Maksudnya gini, tadi pertama saya mau ngomong bahwa kita punya musuh. Yang kedua kita punya yang namanya manusia lama. Nah saya ngomong tadi musuh kita itu enggak kelihatan seperti sosok yang saya bilang bisa waktu saya berdoa buat kota, berdoa buat tuayan jiwa. Dia bisa datang sebagai penguasa kota setempat. Tapi dah gitu dia bisa bekerja dalam kelemahan daging manusia. Nah kita punya kelemahan daging manusia, itu sifat lama kita. Itu Simon lama kita. Seperti juga yang namanya Yakub itu dia disebut, Yakub itu namanya penipu dan Tuhan gak bisa pakai penipu. Tuhan gak bisa pakai Simon, dia mau jadikan Simon jadi Petrus. Kata Simon itu bulu yang mudah terkulai, orang yang gak punya pendirian, pelin-pelan. Bentar ngomong A, ngomongnya sih gede, oke. Setiap kali dia terus berespon aktif gitu, Tuhan aku mau buatkan kamu rumah. Nah janji itu oke banget, tapi tidak pernah dipenuhi. Waktu di Gunung Kemuliaan pun ini tempatnya luar biasa, aku buatkan kamu rumah ya Tuhan. Yesus 1, Musa 1, Elia 1. Itu seorang nama Petrus tapi dia gak bisa melakukan itu. Jadi gampang sekali berespon aktif, gampang berjanji. Orang bilang bisa berbual tapi tidak bisa menggenapi. Tapi toh memang orang ini adalah orang yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan juga. Dia punya kelemahan. Dia punya sifat daging, dia punya sifat manusia lama adalah Simon. Simon yang gak punya pendirian, bulu terkulai itu seperti mudah diombang-ambingkan. Sebentar up, sebentar down. Banyak kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak kita mudah sekali mengikuti Yesus, gampang berapi-api. Ya kalau kita ngalami kebaikan dan kita berapi, ketika sesuatu terjadi kita dikecewakan. Kita ngalami masa-masa di mana mungkin padang gurun. Mungkin yang seperti tadi lapar, kelaparan, roti serba sedikit. Bukan cuma makan batu tapi ya kita hari ini gak makan batu lah ya. Tapi mungkin roti serba sedikit gitu. Kita bisa loh menjadi orang yang kembali kepada Simon. Kita down, kita putus asa bahkan. Kita menjadi orang yang burn out, kita marah, kecewa, hati-hati. Kita punya sifat manusia lama dan itu bisa kembali.
Petrus, Simon, kamu kok tidur? Kamu ini rentan, kamu punya manusia lama ini lemah banget. Kata lemah itu rentan. Ya, rentan, sifat dan kita rentan dengan godaan-godaan musuh. Dan dunia ini sedang menawarkan begitu banyak godaan. Melihat orang sukses kita tergoda, melihat orang lebih berhasil kita tergoda. Kita ingin bersaing dengan banyak hal supaya kita jadi sempurna, dan itu sangat berbahaya. Kalau Tuhan tidak berkenan di sana, kita nggak akan bisa juga. Sama dengan Saul yang sangat berambisi menghabisi Daud, karena cuma satu ambisinya, kapan aku bisa kejar dan habisin Daud. Hati-hati ya, kita bisa berambisi buat banyak hal. Tujuannya apa sih? Saya tahu bahwa kita ingin, aku mau lebih kaya supaya aku bisa membangun kerajaan Allah. Itu kan salah satu yang dimasukkan aja. Tapi ada banyak hal, kita pengen menikmati hidup lebih nikmat memang. Boleh nggak? Boleh banget. Dan hidup keluarga. Tapi hati-hati. Dengan itu kita akan kompromi dengan banyak hal. Kalau dia nggak tawarkan, dia nggak buat kita jatuh lewat kelemahan-kelemahan daging. Lewat kita mengalami kecelakaan karena kita serba sedikit tadi. Lewat kekayaan bisa. Poin ketiga, Yesus ditawari tentang, kamu mau nggak dunia ini? Kemewahan, kenikmat dunia. Kamu sembah aku dong. Jadi kita hari ini tidak menyembah Tuhan full, karena apa? Kita menyembah sebagian apa yang jadi keinginan kita untuk memperoleh dunia ini. Hati-hati loh. Jadi kita terlena ini nggak dosa. Anda mungkin nggak jatuh dalam dosa. Seperti Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi itu pun membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Kita mengejar banyak hal kenikmatan dunia ini. Ya, akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kompromi. Ada banyak orang kompromikan banyak hal untuk memperoleh. Untuk dia lebih berhasil, lebih kaya. Kita bisa menjadi orang-orang yang sampai, saya nggak tahu ya, mungkin sebagian kita introspeksi diri, tapi saya mau katakan mungkin kita bisa yang namanya korupsi dan lakukan hal yang bertentangan dengan apa yang jadi firman Tuhan. Standar itu jadi merosot menurun karena kita mau menikmati apa yang jadi kekayaan dunia. Dan dia akan berkata, nggak apa-apa loh, kamu sembah aku aja. Gak masalah kok, ini nggak dosa seperti perzinahan. Rapopo dan hati-hati. Pelan-pelan itu seperti kompromi kecil, lama-lama berujung jadi besar. Iya, siapa kita dahulu? Kalau Yakub itu dulunya dia penipu. Dan sekali lagi Tuhan gak bisa pakai penipu karena dia akan melahirkan 12 suku Israel. Dia harus jadi Israel. Dan waktu dia bergumul dengan Allah semalam-malaman, disitulah Tuhan menyebut dia, kamu Israel, kamu pangeranku. Karena Tuhan gak bisa pakai Yakub, Tuhan gak bisa pakai sifat manusia lama kita. Jadi kalau dia ingin kita, dia akan memurnikan kita. Tapi setan itu memakai sifat lama kita untuk menghancurkan kita. Karena memang dia adalah pencuri. Iya, kalau Tuhan enggak, dia datang untuk memulihkan kita. Dan membawa kita hidup kelimpahan. Kata kelimpahan itu dia akan mau kita naik. Bukan kelimpahan itu bukan tentang harta ya. Bukan tentang semata harta, tapi dia bawa kita naik. Menjadi orang yang akan dipakai lebih dari apa yang kita pernah kerjakan di masa lalu. Amin. Jadi Tuhan gak pernah bisa pakai Petrus. Bisa pakai Simon, tapi dia bisa pakai Petrus. Batu karang yang teguh. Dia gak bisa pakai seorang Yakub, tapi dia mau pakai yang namanya, dia gak akan bisa pakai Simon. Dia gak akan bisa pakai Yakub penipu, tapi dia akan memakai Israel. Pangerannya Tuhan. Apapun sifat lama kita gak, ada orang juga ganti nama ping berapa kali. Bisa baptis 5-6 kali mungkin. Dari namanya mungkin saya gak tahu ya. Dan yang namanya mungkin dia ganti dari yang wanita mungkin dari apa namanya. Dari Maria. Kurang pakai Esther lah, pakai apa aja gitu ya. Bukan tentang ganti nama sebenarnya. Ini kata nama itu identitas kita. Nama itu karakter kita. Amin. Saya pun waktu baptis saya gak ganti nama lagi. Itu nama saya dari awal. Saya cuma kasih tambah nama belakang itu bukan nama baptis. Tapi saya merasa hidup saya diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi kata nama itu adalah karakter kita, identitas kita. Dan itu yang seringkali diserang oleh musuh. Anda tahu waktu di dalam Matius 4 Yesus diserang itu. Kalau kamu anak Allah itu identitas. Itu identitas kita dan itu yang seringkali diserang. Nah Bapak Ibu Saudara, dia mau pakai hidup kita tapi setan menyerang hidup kita, apa yang jadi manusia lama kita.
Dia nggak mau kita diperbaharui. Dia mau kita terus menurun bahkan kembali kepada apa yang jadi identitas kita dulu. Sayang kan? Apalagi kalau sampai orang-orang baru malah dibiarkan. Tapi orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Udah dalam pemakaian Tuhan. Udah jadi leader-leader bahkan. Dan bahkan sudah jadi tokoh-tokoh gereja. Dan saya tadi baca beberapa yang lainnya. Dan dia akan bawa kita untuk kembali kepada pola manusia lama kita. Be careful. Sadar ya, yang poin kedua ini Simon, Petrus bisa jadi kembali kepada Simon. Itu panggilan lama daripada Petrus. Jadi kalau kamu sudah jadi Petrus, ya jadilah Petrus terus. Jadilah tetap kuat dan makin kuat. Gak usah ganti nama lagi ya. Tapi Simon Anda harus tinggalkan karena itu adalah jubah lama kita. Itu adalah manusia lama kita. Wow, poin ketiga. Poin ketiga. Sadar dan berjaga-jaga, sadar berdoalah dan berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoalah. Jadi gini, kita sadar kita butuh Tuhan. Kita baca Matius yuk, tadi itu lagu pertama sebenarnya ini lagunya ya. Ini ayatnya Matius 22 ayat 37, 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan dengan teman-teman seiman, ya. Jadi tadi saya ngomong ada banyak hal, bahkan ada maaf ya, ada orang masih aktif pelayanan, belum tentu hatinya dekat loh. Itu bukan jaminan, bukan jaminan. Ini Petrus pun dia barengin Yesus, tapi ya nggak ada jaminan dia tetap bisa jatuh kan. Maksud saya gini, mengasihi Tuhan itu kunci daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkata doa itu bukan cuma poinnya berdoa itu berjam-jam tapi kita nggak ketemu Tuhan juga. Jadi kata doa itu worship. Kata worship itu menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Itu worship. Bukan aktivitas tadi, ini aktivitas penyembahan. Itu kita worship God. Kita sedang datang dan meletakkan seluruh hidup kita. Kita menjadikan dia Tuhan. Tuhan Adonai. Tuhan itu Adonai. Kita itu hamba, dia itu segalanya. Nah hari ini maaf ya, banyak kita itu tidak segalanya itu Tuhan. Kita pertama-tama itu bukan Tuhan, saya tahu. Ini kan hukum pertama itu mengasihi Tuhan. Nanti baru kedua kita bisa menggantikan sosok Tuhan dengan seseorang. Bisa juga tentang kesibukan, bisa juga ilah-ilahnya apa sih? Bisa uang hari ini. Kalau banyak orang itu sibuk mencari uang siang dan malam gitu ya. Bahkan hari Minggu pun itu tidak disabatkan. Karena mereka berkata ini kebutuhan, kamu mah enak. Kita ini butuh cari uang gitu kan. Dan itu sudah jebakan musuh. Saya tahu sih memang kita butuh uang. Tapi hati-hati dia bisa jadi ilah. Untuk kita menyembah dia tadi saya ngomong. Kita enggak jadi menyembah Tuhan sepenuhnya. Jadi kata menyembah Tuhan itu worship God itu full. Seperti Abraham dia menyerahkan penuh. Bahkan ketika diminta Ishak. Itu kata penyembahan pertama keluar. Di gunung di mana dia mempersembahkan seorang yang namanya yang dia kasih Ishak. Apa yang kita kasih? Itu yang didedikasikan kepada Tuhan. Itu worship. Kita enggak hari ini. Kita mendahulukan apa yang jadi keinginan kenikmatan kita. Dalam dunia ini. Itulah godaan-godaan yang sering musuh tawarkan. Dan Tuhan itu kadang masih berdoa. Tapi kita mungkin sudah memberikan yang terakhir, bahkan malam pun udah capek banget. Engkau tahu Tuhan, saya sibuk banget loh. Sudah pelayanan ABC loh, aktif di mana-mana. Dan semuanya saya ikuti, tapi satu, Tuhan kehilangan kita di dalam hadiratnya. Nah saya mau katakan, soalnya waktu Tuhan mendapati waktu Petrus gagal ya. Jadi Petrus kan gagal, dia akhirnya menyangkal Tuhan. Dan Anda tahu gak waktu dia datang kembali kepada Petrus. Tuhan itu tanya, Petrus kenapa kamu menyangkal aku? Ada gak? Enggak. Petrus kenapa kamu gak melayan lagi? Enggak loh. Yang Yesus tanyakan, Petrus do you love me enggak? Benar gak? Dia bertanya 3 kali. Petrus do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak ibu saudara, kalau Tuhan mengasihi kita itu sudah pasti 100% udah. Dia udah mati bagi kita kok, itu sudah bukti kasih terbesar. Tapi untuk kita mengasihi Tuhan saya tahu banyak sekali penghalang. Banyak sekali berhala, banyak sekali ilah. Kita nggak bisa worship God itu dengan full.
Kita menyembah dia setengah-setengah. Makanya kita dapatkan kekuatannya setengah-setengah. Kita tidak dapat full, kita nggak bisa dengar suara Tuhan karena kita nggak worship dalam. Kita nggak menyembah dia dengan dalam. Ada banyak kepentingan di hati kita waktu kita menyembah Tuhan juga. Bukan Tuhan yang utama, kita bukan mengasihi Tuhan. Tapi kita banyak sekali ABCD-nya yang kita dahulukan. Jadi saya mau poin ketiga ini, sadar kembali kepada Tuhan. Di bulan-bulan yang kita sudah mau menjelang akhir tahun. Untuk kita menyiapkan diri kepada tahun depan gitu ya. Saya setiap tahun punya prinsip berjaga-jaga gitu. Untuk mempersiapkan diri, banyak ambil doa, berpuasa gitu ya. Karena saya tahu setiap tahun itu tidak akan mudah. Tidak akan mudah dan kita bisa loh ketika tiba-tiba sesuatu terjadi dalam kita. Karena kita nggak berjaga-jaga, nggak berdoa, tidak menyiapkan hati, maka itulah titik di mana tiba-tiba kita tanpa sadar, loh kok aku udah gitu ya, aku udah hancur, kok keluargaku udah gitu, anakku sudah ngalami gitu, dan banyak hal pekerjaanku ngalami gitu. Jadi saya mau ingatkan di penghujung, di akhir-akhir kita sudah ada beberapa bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru bahkan. Berdoalah, berjaga-jagalah, berdoalah. Kasih Tuhan itu utama. Jadi berdoa itu bukan tentang pokok doa 1, 2, 3. Tapi berdoa itu hubungan intim dengan Tuhan. Worship. Lalu waktu kita menyembah, menjadikan dia Tuhan segalanya. Kita bisa dengar suaranya. Waktu kita dengar, kita obey, kita taat. Itulah langkah di mana kita mengalami kemenangan. Itu penyembahan. Itu penyembahan. Tanpa itu kita akan sukar karena kita butuh banyak tuntunan Tuhan di musim yang tidak mudah ini. Amin. 3 hal simpel yang saya mau bagikan hari ini. Kenapa kita masih berjaga-jaga dan berdoa? Karena pertama, kita punya musuh yang tidak kelihatan. Dia bekerja lewat kelemahan daging manusia. Yang kedua, hati-hati. Sadar dan hati-hati. Petrus bisa kembali kepada Simon. Ya, kita bukan orang sakti. Mau diurapi seapapun kita nggak kebal dengan godaan, kita nggak kebal dengan dosa. Iya, hati-hati. Mau Anda orang Kristen lama baru, saya mau ingatkan sadar. Sadar. Iya sadar bahwa kita punya manusia lama. Dan dia akan utak-atik bagian itu untuk menjatuhkan kita. Pemabuk kan kembali jadi pemabuk. Penjina bisa kembali jadi penjina. Pembohong bisa jadi pembohong. Pemarah bisa jadi pemarah. Loh kita enggak masuk terus kepada dimensi Tuhan. Karena dimensi roh itu yang membawa kita untuk berubah rupa. Karakter kita akan berubah. Kita akan menjadi orang, loh kok aku jadi orang lebih sabar. Gitu kan, itu kan buah-buah roh. Amin. Jadi 3 hal. Yang ketiga adalah love God. Mengasihi Tuhan, sadar kita butuh Tuhan. Jadi worship God itu mengasihi Tuhan, itu utama. Supaya kita bisa, waktu kita mengasihi Tuhan, kita gak mungkin bisa mengasihi dunia ini. Karena cuma satu, kita gak mungkin bisa dua-dua dalam satu waktu. Jadi bukan berarti kita gak boleh mengasihi istri, anak, bla bla bla, pekerjaan. Semuanya harus kita suka dengan apa yang kita. Tapi mengasihi Tuhan itu adalah pertama dulu. Tapi kita enggak tentang hobi saja jadi utama. Tuhan boleh, tapi nanti bagian kedua ketiga. Nah itu tidak menjadikan Tuhan itu utama. Amin. Oke, 3 poin ini saya bagikan semoga jadi berkat. Dan kita mau berdoa ya, kita mau nyembah Tuhan. Saya pengen pagi ini kita worship God lebih dalam lagi ya. Tolong atur hati kita karena penyembahan itu dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Oke, let's worship yuk. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja, satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Senangkan dia terlebih dahulu. Suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau.
segenap hatiku Dan kekuatan kami mau menyembah-Mu ya Bapa. ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau. Worship God. Ku sembah Yang pertama dan yang utama menyembah Dia terlebih dahulu, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Kinaramanaramayasi. segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Undang Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Rohku lawat setiap jemaat yang hari ini mereka sedang di dalam kondisi dekat menyembah Engkau. Aku berdoa lawat kami, hadirat-Mu bisa kami rasakan pagi ini. Waktuku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus datang, Ya Roh Kudus, hadir, penuhi lawat setiap kami. Inaramayasi akanaramanaramanaramayasi. Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Beriku waktuku datang untuk Sekali lagi, menyembah-Mu. Roh Kudus hadir. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Beriku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Angkat tangan kita, katakan ku sembah. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kita sembah Dia. Kinaramaya siakanaramanaramayasi. Mari menyembah dengan hati. Mari menyembah dengan hati. Mari menyembah dengan kerinduan. Kinaramayasi kinaramaramaramaramu. Kinaramaramaramaramayasi akanaramaramaramaramayasi. Inti kekristenan adalah datang menyembah Tuhan, datang bersekutu dengan Dia. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan dan jauhkan dari komunitas di mana kamu berada hari ini. Karena tinggal dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, rentan dengan serangan musuh. Kita butuh Tuhan, kita butuh teman seiman. Inarama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 na
Inarama rama nama rama nara 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 marara bayasi. Inara naramo. Inarama rama nama rama rama yasi akana rama yasi akana rahamo yasi. Inara nara nara namu. Terus sembah. Inara bara 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 lawat kami. Ya Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Lawat kami pagi ini. Bangkitkan kami. Bangkitkan kami orang Kristen yang mencari-Mu, yang menang di akhir zaman ini. Apapun posisi kami hari ini, apapun yang kami alami hari ini, Engkau berbicara kepada kami. Engkau berbicara kepada kami. Inarama yang siaga narama rama nama rama nama rama nararamu. Inarama rama narama yang siaga narama yasi. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa pertama-tama bagi orang-orang
yang engkau ngalami kegagalan mungkin. Engkau sempat jatuh. Jatuh itu bukan tentang dosa aja ya. Gagal kita menyangkal Tuhan dalam pengabdian kita. Saya mau ngomong, jangan tawar hati. Tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun kita gagal, tetap kita jatuh. Tetap mengasihi Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa worship. Kembali kepada Tuhan, itu kunci di mana kita bisa dipulihkan. Yudas itu tidak kembali, dia keraskan hati. Tapi Petrus kembali. Petrus kembali. Ya, Simson tidak kembali. Musa itu kembali. Daud itu kembali. Dia tahu jalan kembali pada Tuhan. Daud itu orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sempat jatuh tapi Daud adalah orang yang dia tahu jalan kembali kepada Tuhan. Yaitu mengasihi Tuhan. Dan dia mengakui setiap pelanggarannya. Dia mengakui setiap kegagalannya. Dia tidak pernah salahkan apapun. Saya mau ngomong kepada orang-orang yang kamu gagal dalam hari-hari ini. Kau sempat mengalami godaan dan kau jatuh. Siapapun Anda, baik itu mungkin pemimpin dan siapapun Anda. Saya mau berkata padamu, Tuhan mengasihi Anda. Dia datang tidak menghakimi engkau. Dia seperti tanya pada Petrus, Petrus do you love me enggak? Karena buat Tuhan itu penting banget. Kalau masih kita mengasihi Tuhan, itu masih bisa. Tapi kalau orang itu udah gak mengasihi Tuhan, itu paling berbahaya. Jadi yang Tuhan tanyakan, Petrus do you love me enggak? Jadi tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita gagal, kita jatuh. Tetapi kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita bisa menang, kita bisa bangkit kembali. Ya, saya mau berdoa bagi orang pertama yang saya berkata, kalau Anda gagal, Anda jatuh. Karena godaan dari dunia ini, dia pakai dunia, dia pakai semua kenikmatan, dia pakai semua hal untuk membuat kita tawar mungkin. Karena kelaparan, kita dalam kekurangan, kita mungkin diperlakukan tidak adil mungkin. Hati-hati. Jangan gagal mengasihi Tuhan. Sekalipun kita bisa gagal dalam banyak hal. Saya mau ngomong kedua kepada orang-orang. Anda sedang mengalami hal baik-baik. Ya, kenikmatan dunia. Semuanya fine, dipromosi bahkan. Sedang dipakai dalam berbagai macam hal. Di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Saya mau ingatkan, be careful. Be careful ya. Jangan terlena. Anda mesti tahu, sadar siapa engkau dulu. Dulu kita belum seberapa dan Tuhan memakai kita. Jadi berjaga-jaga, sadar siapa kita. Anda harus menguatkan kerohanian Anda. Anda mesti sadar, terhubung terus dengan orang percaya, orang rekan-rekan seiman. Dan Anda sadar harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Itu adalah sebuah kekuatan untuk kamu bisa menang, bisa bertahan dalam keadaan. Jadi enggak langsung tapi berjaga-jaga, hati-hati, berdoalah. Masuk terus dalam area untuk mencari Tuhan lebih. Ya, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Engkau kuatkan kalau ada orang-orang yang sudah gagal mengalami kejatuhan. Bahkan ini di tingkat pemimpin mungkin. Orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Hamba berdoa Tuhan, tolong kami. Kami tetap mengasihi Engkau. Sekalipun gagal, kami mau tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap bisa menyembah Engkau. Kami tetap bisa terhubung dengan Engkau. Dan pakai komunitas di mana kami berada untuk menguatkan setiap kami juga. Jangan keluar dari komunitas di mana kamu berada hari ini. Setan akan menjatuhkan engkau dan ingin menghancurkan engkau. Saya berdoa kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya Tuhan memberi kesempatan kepada engkau seperti dia pakai kesempatan kepada Simon, kepada Petrus. Petrus itu dipakai jauh lebih besar. Dia gak pernah meminta untuk pemakaian lebih besar. Dia cuma minta untuk dia dipulihkan. Tapi Tuhan berkata di Kisah Rasul, dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Dia pahlawan iman. Dia bisa bayang-bayangnya bisa sembuhkan orang sakit. Udah berbeda dimensinya. Iya, jadi Petrus itu kembali dan dipakai melebihi apa yang dia pikirkan. Saya berdoa terjadi buat setiap kami di dalam nama Yesus. Dan berdoa buat orang-orang Kristen yang baru. Yang mungkin sedang menikmati pemakaian Tuhan. Menikmati kekayaan, promosi Tuhan di dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga. Hamba berdoa Tuhan biar kami gak terlena. Ingatkan kami bahwa ada musuh. Kami punya sifat lama dan kami harus tetap menjaga. Bahwa ada waktu di mana pemurnian itu akan Tuhan kerjakan buat kami juga. Dan kami biar tetap kuat dan ketika kami ini mengalami hal itu biar kami kedapatan menjadi orang-orang yang menang. Dan sampai finish well. Kami bisa selesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa tidak satupun orang gagal, orang Kristen harus sampai ke garis akhir untuk menjadi orang-orang yang mengikut Yesus. Tidak gagal dan di tengah jalan kami menjadi orang yang tersandung dan jatuh. Hamba berdoa, urapi kami, pakai kami dan
lindungi setiap kami dari semua pencobaan si jahat. Hamba lepaskan berkat dan setiap orang yang ada di doa pagi ini, biar mereka terus Kau bawa naik, tidak pernah jadi turun. Terus dipakai Tuhan dalam pemakaian, dalam dunia kerja, dalam pelayan, dalam berbagai macam perkara-perkara besar. Pakai setiap kehidupan setiap kami ya Bapak. Dan di dalam nama Yesus yang sudah dengar firman dan hari ini berkata, aku siap Tuhan. Tuhan menyertai Engkau saat hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. God bless you, sampai ketemu di Sabtu pagi mendatang. Tuhan berkati kita.